Selamat pagi, nama saya Mahasiswa Andana Lucia dari kelompok 2 angkatan 12. Kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai bela negara terhadap salah satu dosen yang ada di Universitas Mataram. Beliau adalah Bapak Mahardika Himawan, SIK MSI. Hardika, saya bisa tanya-tanya sedikit Pak ya? Boleh. Oke. Uh, Kira-kira kalau menurut Pak Dika, apa ya arti dari bela negara itu sendiri? Kalau bela negara menurut saya sebenarnya pada dasarnya adalah kita mencintai negara kita dan kita berupaya seperti apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga negara ini agar tetap eksis di dunia. Oke. Jadi menurut Bapak sendiri siapa saja yang bisa melakukan bela negara begitu? Saya pikir kewajiban membela negara itu ada pada setiap warga negara Indonesia yang memang dia memiliki paspor Indonesia ataupun mungkin pihak-pihak lain juga yang memang mencintai Indonesia juga saya pikir bisa terlibat dalam melakukan bela negara terhadap negara kita. Baik. Kalau menurut Pak Dika sendiri, kira-kira apa bentuk tindakan yang bisa kita lakukan untuk melakukan bela negara? Jadi kan kalau misalnya semua seluruh lapisan kita semua berhak gitu Pak. Jadi bela negara memang menurut saya tidak hanya melalui bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dengan perang ya, karena memang biasanya orang berpikir bela negara berarti berperang, tapi sebenarnya tidak sesempit itu, karena bela negara juga bisa dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing yang kita miliki. Misalnya kalau kita di dunia akademisi ya kita membela negaranya dengan mendidik mencerdaskan bangsa sehingga generasi selanjutnya tetap bisa melakukan bela negara dan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Oh baik. Kalau menurut Pak Dika sendiri, adakah pernah Bapak menemukan mungkin kondisi-kondisi, peristiwa-peristiwa unik yang Bapak anggap bisa menjadi bentuk bela negara terkait dengan pekerjaan Bapak? Kalau di pekerjaan saya cukup cukup banyak karena memang saya sangat mencintai negara saya. Tapi ada satu hal yang cukup riskan di kami, misalnya di dunia kelautan, salah satunya adalah kerentanan garis pantai kita. Karena garis pantai kita dengan beberapa fenomena oceanografi bisa menurunkan garis pantai. Jadi kita bisa kehilangan beberapa jengkal bahkan beberapa meter garis pantai kita karena abrasi laut. Nah, salah satu bentuk bela negara yang kita sering lakukan yang melakukan penanaman mangrove di garis pantai sehingga mempertahankan garis pantai kita agar tidak mundur seperti itu. Oh gitu, baik. Kemudian di akhir-akhir ini banyak sekali ada isu-isu kontemporer yang mungkin bisa dikaitkan juga dengan bela negara yang bisa membuat keutuhan negara kita terancam. Nah kalau misalnya dari Pak Dika sendiri, kira-kira dari isu-isu komunikasi massa saat ini banyak sekali hoax, itu apa yang bisa kita lakukan sebagai akademisi atau sebagai masyarakat pada umumnya untuk mengatasi isu-isu tersebut? Kalau menurut saya memang sekarang di dunia maya kan kita tidak tahu siapa lawan siapa kawan ya, dan kita tidak tahu maksud dari setiap pribadi kita karena begitu mudahnya kita melakukan membuat suatu informasi yang belum tentu tahu kebenarannya dan bisa menghasut banyak orang sehingga terjadi sedikit konflik atau perpecahan di antara kita. Sebenarnya yang pertama harus kita lakukan itu kita harus selalu positive thinking terhadap apa yang ada di berita itu. Salah satu cara kita berpositif thinking, misalnya ada suatu berita hoax ya kita harus cari tahu dulu itu benar atau tidak, seperti apa kebenarannya, karena kata-kata itu kan lebih berbahaya. Kalau kita berbicara ini kita langsung tahu apa maksud dari orang berbicara dengan kita, tapi kalau melalui kata-kata ada persepsinya banyak. Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan cross check dulu terhadap hoax itu, tidak turut menyebarkan apalagi menghasut orang lain untuk mempercayai hoax itu, dan ketika kita mengetahui kebenarannya kita juga turut menyebarkan agar hoax itu mulai hilang dan kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada informasi yang kita dapat, terutama pada isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Oke, terima kasih Pak Dika atas waktunya. Baik, itu tadi adalah wawancara dengan salah satu dosen di Ilmu Kelautan.
Bapak, apa yang dimaksud dengan bela negara? Yang dimaksud bela negara itu adalah menjaga keutuhan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kemudian siapa saja sih Pak yang bisa melakukan aksi bela negara ini? Kalau masalah bela negara itu tidak hanya TNI Polri, tapi seluruh warga negara yang ada di dalam negara tersebut. Ya. Terus kalau terkait dengan profesi Bapak sebagai polisi, nah peristiwa penting apa yang pernah Bapak alami berkaitan dengan bela negara? Sebagai saya seorang abdi negara, yang pernah saya lakukan untuk membela negara yaitu melakukan pengamanan di saat ada ancaman-ancaman yang menimbulkan kerusuhan. Sepertinya saya pernah ke Papua, yaitu menjaga keamanan di Papua seperti KKB, apalagi itu aja. Oh iya. Kalau menurut Bapak, bagaimana kita masyarakat harus berbela negara di kehidupan sehari-hari? Sebagai warga negara yaitu kita mentaati peraturan yang dibuat oleh suatu negara atau undang-undang yang dibuat suatu negara, terus menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Itu apa lagi kira-kira? Oh iya, baca ya Pak ya. Apalagi nomor 4 supaya tambah lagi kartu. Selamat pagi, hari ini saya akan mewawancarai Gina sebagai mahasiswa angkatan 2016 tentang bela negara. Selamat pagi Gina. Selamat pagi. Begini Gina, jadi saya ingin menanyakan nih, menurut Gina apa sih yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara itu adalah kewajiban kita sebagai masyarakat untuk mencintai negara kita agar tidak terjadi lagi penjajahan seperti zaman dahulu. Menurut Gina siapa aja sih yang perlu berperan dalam bela negara? Seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Termasuk Gina juga ya? Iya. Mengapa Gina perlu membela negara? Agar tidak terjadi kembali penjajahan seperti zaman dahulu kala, jadi kita bisa menjadi negara yang lebih baik lagi agar tidak. Seingat Gina nih, ada nggak sih peristiwa yang pernah Gina alami dan menurut Gina itu perlu untuk usaha bela negara? Yang pernah saya amati di televisi itu seperti atlet-atlet yang bertanding untuk mengharumkan nama negara. Nah, dalam menghadapi misalnya isu-isu nih yang biasa membahayakan negara, menurut Gina apa sih usaha yang perlu Gina lakukan? Sebagai mahasiswa, pentingnya untuk belajar terus-menerus, jadi melihat berita yang terbaru agar tidak mudah terhasut. Kemudian kan tadi yang membela negara bukan Gina saja, tapi masyarakat. Gimana sih usaha Gina perannya sebagai mahasiswa untuk menyadarkan masyarakat juga tentang pentingnya membela negara? Jadi waktu itu saya pernah KKN di daerah di Lombok Timur. Jadi caranya adalah dengan memberitahu masyarakat, memberi edukasi masyarakat bahwa sumber makanan yang ada di sana bisa diolah menjadi produk yang lebih bernilai gitu harganya, jadi meningkatkan ekonomi masyarakat di sana juga. Terima kasih Gina atas waktunya. Sekian wawancara tentang bela negara dengan mahasiswa.